Oke adik-adik, kita lanjutkan tadi materinya. Tadi juga sudah dikirimkan untuk soal-soalnya. Nah, kali ini kita akan membahasnya. Nah, kita mulai dari nomor 25. Nah, di soal nomor 25 saya bacakan di sini. Berikut akibat atau pengaruh revolusi bumi kecuali. Oke, kita bahas satu-satu. Yang A, gerak semu tahunan. Gerak semu tahunan itu termasuk pengaruh, berarti bukan. Perbedaan musim di kedua belahan bumi itu juga pengaruh. Terjadinya siang malam itu adalah pengaruh dari rotasi bumi. Dan D adalah perubahan rasi bintang, itu adalah pengaruh dari revolusi bumi. Jadi kalau itu ada kata kecuali berarti jawabannya adalah C, karena C adalah pengaruh dari rotasi bumi. Saya lanjutkan ya adik-adik. Benar semua? Oke, nomor 26. Nah, nomor 26, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Yang bukan pengaruh rotasi bumi. Bukan pengaruh rotasi bumi berarti kita tulis di sini adalah yang termasuk, bisa kita katakan termasuk akibat dari revolusi bumi. Coba kita cari. Perubahan lama siang malam. Nah, berarti langsung ya yang nomor 1 itu adalah perbedaan atau perubahan lama siang malam. Itu adalah akibat dari revolusi, bukan rotasi. Berarti sudah tahu yang nomor 26 jawabannya adalah yang A. Yang B, yang C, dan yang D itu merupakan akibat dari rotasi bumi. Nomor 27, GMT, masih ingat GMT apa? Greenwich Mean Time, menunjukkan jam 10. Nah, berarti 0 derajatnya itu jam 10. Kota A terletak di 60 derajat bujur barat. Berarti ketika di Greenwich dia ada di sini, kemudian 60 derajat bujur barat. Berarti ke sana ya. Nah, maka di kota A menunjukkan pukul. Nah, karena dia ke sana berarti kan dia dikurangi. Dari 0 sampai 60 ada berapa kali 15 derajat? Ada 4 kali. Berarti dia dari sini dikurangi 4. Hasilnya adalah pukul 6 yang B ya. Oke, lanjut nomor 28. Greenwich Mean Time atau GMT menunjukkan pukul 9. Nah, sama deh. Di Greenwich di 0 derajat dia pukul 9. Kemudian kota B terletak di 90 BT. Berarti di sini ternyata di Indonesia, dekatnya Indonesia ya, 90 derajat BT. Nah, kalau misalkan kita lihat dari 0 sampai 90. Dari 0 sampai 90 ada berapa kali 15 derajat? Ternyata di situ ada 6 kali. Berarti dari 0 di sini menuju ke 90 ditambah 6 jam. Berarti dari 9 ditambah 6 sama dengan 15. Berarti di kota B itu pukul 15. Nah, saya lanjutkan. Gerhana matahari terjadi akibat. Nanti kita lihat di sini. Gerhana bulan di sini adalah gerhana matahari. Gerhana matahari bisa terjadi akibat matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Berarti yang mana? Matahari, bulan, dan bumi terletak di segaris lurus. Berarti yang A ya. Oke. Kemudian nomor 30. Nah, terjadinya pasang surut air laut dipengaruhi oleh. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pasang surut air laut itu dipengaruhi apa? Otomatis kalau semua benda yang ada di bumi dia akan tertarik menuju ke pusat bumi. Tapi kenapa bisa ada pasang surut? Karena ada benda lain yang menariknya. Nah, yang menarik siapa? Yang menarik itu adalah matahari dan juga bulan. Nah, saya lanjutkan lagi. Berarti jawabannya apa? Terjadinya pasang surut air laut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan matahari. Berarti yang D. Terus kita lanjutkan nomor 31. Nomor 31 adik-adik bisa lihat di bukunya. Ternyata itu ada gambar, Mbak. Ada gambar bumi, terus ada gambar bumi, kemudian ada gambar bulan mengelilingi bumi. Ada di nomor 1, 2, 3 itu adalah gambar fase-fase bulan. Pada saat fase-fase bulan ini akan terjadi pasang surut. Nah, perlu saya tambahi tadi seharusnya di penjelasan bahwa pasang surut
ini akan terjadi ketika, atau pasang surut terbesar itu terjadi ketika bumi, matahari, dan juga bulan dia berada pada garis yang bisa relatif lurus. Berarti pasang terbesar akan terjadi pada saat bulan baru, juga pada saat bulan purnama. Itu adalah pasang terbesar. Sedangkan pasang terkecil itu ketika bumi, matahari, dan juga bulan itu membentuk suatu sudut, yaitu sudut 90 derajat. Berarti dia ada ketika bulan sebagian, berarti bisa di sini ataupun di sini nanti. Nah, berarti kalau yang 31 pasang terbesar, berarti ketika dia bulan baru, bulan purnama, berarti dia ada di posisi 1 dan 3. Nah, selanjutnya berdasarkan nomor 28, pasang terkecil itu ditunjukkan pada nomor, nah terkecil tadi saya katakan ketika ada bulan sebagian atau membentuk sudut 90 derajat antara matahari, bumi, dan bulan, sehingga jawaban yang benar adalah 2 dan 4, yang D. Nah, saya lanjutkan kembali. Nah, ini saya lanjutkan kembali yang nomor berapa ayo? 40. Oke, saya langsung lompat ke 40. Nah, nomor 40. Arah rotasi bumi adalah dari, ingat, kalau matahari dia bergerak dari timur ke barat, tetapi kalau rotasi itu dia kebalikannya, berarti dari barat menuju ke timur. Jawabannya berarti yang B, dari barat menuju ke timur. Nah, 41. Tahun yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari adalah, nah tahun itu yang kita kenal itu ada dua kan ya, ada tahun Masehi, ada tahun Hijriah, atau biasanya Hijriah itu disebut juga dengan tahun Komariah. Nah, di sini kalau misalkan Masehi atau tanggal-tanggal umum itu didasarkan atau disebut juga kadang dengan kalender Syamsiah. Itu didasarkan pada saat bumi mengelilingi matahari. Nah, yang kedua, kalender Hijriah atau kalender Komariah, dia didasarkan pada saat bulan mengelilingi bulan mengelilingi bumi. Nah, berarti yang nomor 41 di sini adalah bumi mengelilingi matahari, berarti tahun Masehi. Kalau kabisat apa, Mbak? Kabisat itu adalah terjadi pada setiap 4 tahun sekali, yaitu pada bulan pada bulan Februari adik-adik, itu biasanya kan 28 hari. Nah, saat kabisat itu 29 hari. Atau akumulasi dari mana, Mbak? Akumulasi dari misalkan adik-adik, nah dari sini biasanya kan rata-rata revolusi bumi mengelilingi matahari itu adalah 365. Nah, sebenarnya kalau dirinci atau diteliti nilainya itu adalah 365 1/4. Nah, 1/4-nya ini dikumpulkan dijadikan satu hari, jadi hari kabisat di tahun kabisat. Nah, saya lanjutkan ya. Kalau Hijriah sama Komariah itu didasarkan pada bulan mengelilingi bumi. Nah, nomor 42 itu adalah 1 tahun Masehi adalah, nah 1 tahun Masehi jelas ya, Masehi itu dia revolusi bumi mengelilingi matahari, berarti 365 1/4 hari. Angka yang termasuk tahun kabisat pada kalender Hijriah adalah, nah kalau misalkan adik-adik, Mbak, kalau Hijriah itu apa ada kabisatnya? Kalau di tahun kabisatnya umum Hijriah Masehi itu 4 tahun sekali. Kalau kabisatnya Hijriah atau Komariah itu 2 tahun sekali. Berarti kita lihat di sini yang genap itu yang mana? Yang genap itu kabisat dari kalender Hijriah. Jadi 43 itu yang genap yang mana? Yang A, 1428 Hijriah. Nah, itu adalah tahun kabisat di kalender Hijriah. Kalau yang B, C, dan D itu kan semuanya ganjil, berarti dia bukan kabisat. Nah, kalau di Masehi pokoknya bisa dibagi 4 ya. Kemudian yang 44, tahun yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi adalah
bulan mengelilingi bumi. Berarti revolusi bulan mengelilingi matahari. Berarti dia adalah kalender Komariah atau kalender Hijriah. Berarti jawabannya yang C. Nah, selanjutnya nomor 45. 1 tahun Hijriah adalah, nah 1 tahun Hijriah berapa, Mbak? 1 tahun Hijriah itu adalah 354 hari. Tahun Hijriah itu didasarkan pada revolusi bulan mengelilingi matahari. Nah, nomor 46. Permukaan bulan yang tampak dari bumi selalu sama. Kenapa? Karena di sini ketika bulan berotasi dan juga ketika bulan berevolusi mengelilingi bumi, waktunya sama. Sehingga kenapa penampakannya sama? Alasannya adalah yang kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi bulan, yang C. Oke, adik-adik, saya lanjutkan. Para pelaut pada zaman dahulu menggunakan rasi bintang untuk menentukan arah utara dan selatan. Nah, kemudian berarti yang mana? Yang A ya, adik. Oke, sekarang yang nomor 48. Kala rotasi bumi. Selama rotasi bumi itu adalah ketika bumi berputar pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya itu dalam waktu 24 jam. Nah, sudah kita bahas tadi dari 40 sampai 48. Cukup ya adik-adik sampai sini. Oke, untuk materi bumi dan bulan saya anggap cukup sampai di sini. Berarti untuk materi tata surya juga sudah selesai. Oke, saya akhiri kalau gitu. Semoga adik-adik nanti kalau misalkan ujian ya, sudah masuk sekolah ujian, semoga nilainya bagus dan saya harap apa yang saya jelaskan hari ini adik-adik paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.